Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dofiuddin Nur Azami, NRP 10311810000036 dari Departemen Teknik Elektrootomasi Fakultas Vokasi Institut Teknologi 10 November. Oke, di video kali ini saya akan sharing tentang cara kerja alat pneumatik dan hidrolik, dimana untuk cara kerja ini saya akan mensimulasikan pada software Festo Fluid Sim pneumatik dan Festo Fluid Sim hidrolik. Oke, dan saya di sini akan membuat 3 percobaan, yaitu dengan pneumatik murni, elektropneumatik, dan hidrolik. Oke, tidak usah lama-lama, langsung saja. Pertama, kita mensimulasikan pneumatik murni atau pneumatik yang semuanya menggunakan kontrol valve. Jadi tidak ada elektriknya seperti di elektropneumatik dan hidrolik nanti. Dan untuk pengaplikasiannya saya menggunakan mesin bending. Dimana cara kerja mesin bending ini adalah silinder A bergerak maju, mundur, atau A plus amin selama 3 kali. Dimana 3 kali ini dia dihitung oleh counter 1. Setelah 3 kali, delay 2 detik, lalu silinder B bergerak maju untuk B+. Kemudian delay 2 detik lagi, silinder C maju atau C+. Jadi bisa diakumulasikan juga. Jadi untuk time delay B ini kita menggunakan 2 detik, dan untuk time delay C ini kita menggunakan 4 detik. Jadi bisa langsung akumulasi di time delay C-nya. Lalu setelah silinder C maju atau C+, silinder C dan silinder B kembali ke posisi semula atau C- dan B-. Setelah itu silinder A bergerak kembali. Nah, siklus ini berlangsung selama 3 kali. Setelah 3 kali, di mana terhitung oleh counter 2, maka semua rangkaian akan mati dan tidak akan bisa dijalankan sebelum tombol reset ditekan. Oke, langsung saja kita simulasikan. Oke, langsung kita start. Bergerak 3 kali, 2 detik silinder B, 2 detik lagi silinder C maju, mundur, A kembali bekerja. Nah, untuk counter semuanya berjalannya counter down. Jadi ketika nilainya sudah 0, dia baru menghubung untuk kontaknya. Oke, di sini counter 2 sudah mencapai, berarti mencapai 0, dimana counter ini dia adalah counter down. Jadi sudah dari 3, 2, 1, 0, lalu kontaknya terhubung dan mematikan sistem. Ini tidak akan bisa di start, jadi harus ditekan tombol reset dulu, baru bisa dimulai start. Oke, itu tadi adalah piping diagram atau diagram pemipaan dari mesin bending pneumatik tadi ya. Jadi mungkin agak bingung kalau dilihat dari pergerakan silindernya langsung, tapi di sini kita bisa lihat pergerakan silindernya lewat grafik. Jadi langsung saja kita lihat. Oke, sebelumnya kita start dulu. Silinder A bergerak 3 kali, maju mundur, lalu delay 2 detik, ini delaynya, untuk bekerja, delay 2 detik, silinder C bekerja. Oke, dapat dilihat, jadi naik ini dia posisi A+, turun ini dia posisi amin, dan dia selama 3 detik. Lalu ini delay 2 detik, ini adalah delaynya.
dari sini ke sini, silinder B maju, lalu delay 2 detik. Ini delaynya dari turun sini ke sini, ya 2 detik silinder C. Ketika silinder C sudah pada posisi C main, maka silinder B dan C mundur kan, lalu A bergerak kembali, dan siklus ini 3 kali, lalu mati. Jadi seperti tadi ya, dan ini tidak bisa ditekan start lagi sebelum ditekan tombol reset seperti yang disimulasikan di piping diagram tadi. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu simulasi elektropneumatik, di mana pada simulasi ini untuk aplikasinya saya menggunakan mesin coating atau mesin pewarna, di mana pneumatik ini bertugas untuk menaruh dan mengambil barang. Jadi untuk silinder A, B, C, ya ini menaruh barang pada bak coating atau tempat pewarnaan. Lalu silinder F, E, D digunakan untuk mengambil dari tempat pewarnaan, dan bekerjanya seperti ini. Jadi silinder A maju atau A+, B+, lalu C+, dengan delay 3 detik. Jadi untuk menaruh barang selama 3 detik, lalu silinder C kembali ke posisi semula, disusul silinder B, lalu silinder A. Ketika silinder A sudah kembali, maka silinder F mulai bekerja. Jadi yang berguna F, F+, E+, D+, delay 3 detik untuk mengambil barang yang sudah diwarnai, lalu kembali D main, E main, dan F main. Siklus akan berjalan 2 kali, sehingga barang sudah masuk pada box. Ketika box sudah penuh, silinder G yang bertugas untuk mendorong barang ke konveyor. Nah, oke. Jadi selanjutnya siklus ini akan terus berjalan sampai sudah ada 2 kali box yang terdorong pada konveyor. Oke. Jadi langsung saja kita simulasikan. Nah, untuk elektropneumatik ini untuk kontrolnya kita menggunakan relay. Ya, bisa dilihat. Ini relay. Ini jeda waktu 3 detik untuk mendorong. Dan ini waktu 3 detik untuk mengambil. Jadi langsung lah. Jadi tadi kan untuk mendorong 3 detik, lalu mengambil 3 detik. Setelah sudah kembali, terhitung oleh counter 0. Jadi 2 kali menaruh barang pada box, lalu silinder G jalan karena counter 0 sudah memenuhi, lalu counter 1 ini untuk seluruh sistem. Jadi ketika sistem sudah bekerja 2 kali, maka akan mati dan tidak akan bisa di start sebelum ditekan tombol reset. Oke, langsung saja kita lihat pergerakan silindernya. Oke, mundur. F mengambil yang sudah diwarnai, kembali lagi, mendorong lagi untuk proses pewarnaan. Nah, sudah mengambil barang 2 kali, masuk ke box, silinder G mendorong dan langsung kembali. Karena silinder G ini menggunakan single acting, maka dia akan langsung kembali. Karena dia kembalinya oleh begas. Nah, karena sistem sudah bekerja 2 kali yang ditandai oleh silinder G bergerak 2 kali,
atau dengan asumsi mendorong dua box ke konveyor sehingga sistem mati dan tidak akan bisa di start sampai ditekan tombol reset. Nah, oke, jadi itu untuk piping diagram dan wiring diagram. Oke, sedikit tambahan. Jadi memang untuk kontrol delay ini apabila selindernya semakin banyak juga reelnya juga semakin banyak sehingga semeraut seperti ini. Maka dari itu ketika pengaplikasian di industri, ketika sudah banyak sekali silinder yang digunakan, jadi 5 atau lebih, memang sering di industri menggunakan PLC atau Programmable Logic Controller. Jadi tidak serumit ini untuk rangkaian. Jadi tinggal bermain pada program yang ada pada PLC. Oke, mungkin untuk tadi ketika disimulasi untuk melihat pergerakan dari silindernya pada piping diagram mungkin agak bingung. Jadi seperti tadi kita lihatnya pada grafik silinder. Oke, kita lihat ulang. Oke, mulai nol, kita start dulu. Jadi A plus, B plus, C plus, lalu mati. Oke, terus 2 kali. Oke, ya, ini silinder G sudah mendorong satu box. Ketika sudah 2 box dia akan mati untuk sistem mesin. Oke, sudah, karena belum di reset maka dia berhenti. Dapat dilihat jadi pergerakan awal yaitu A plus, diikuti oleh B plus, C plus. Ketika sudah 3 detik, maka ketika C plus sudah 3 detik, karena dia mendorong, setelah mendorong dia mati, diikuti oleh B min dan A min. Lalu ketika sudah A min, silinder F langsung bekerja. F maju, F plus, E plus, dan D plus yang berguna untuk mengambil barang yang sudah diwarnai. Oke, jadi selanjutnya sudah siklus 2 kali, silinder G mendorong. Oke, dan mengulang sistem yang awal. Lalu ketika silinder G sudah mendorong 2 kali, maka mesin akan mati. Oke. Oke, untuk yang ketiga ini adalah simulasi dari hidrolik, dimana untuk aplikasinya saya menggunakan mesin press. Jadi cara kerja mesin pressnya 4 silinder bekerja bersamaan, yaitu silinder B, C, D, E. Lalu ketika proses press sudah selesai, silinder A mendorong agar berpindah tempat. Jadi untuk gerakannya adalah B plus, C plus, D plus, dan E plus bergerak bersamaan, lalu delay 5 detik, lalu silinder kembali B min, C min, D min, E min selama 3 detik, dan berulang selama 3 kali. Oke, setelah 3 kali, silinder A bergerak A plus, delay 5 detik, lalu A min, delay 3 detik, dan kembali ke pergerakan 4 silinder lagi. Dan siklus ini bekerja selama 2 kali. Setelah 2 kali maka harus tekan tombol reset dulu baru bisa
di start. Oke, langsung saja kita simulasikan. Oke, kita silinder bergerak. Jadi untuk timer itu bukan berhentinya dari pergerakan silinder, tapi untuk timernya yang digunakan adalah waktu yang digunakan oleh silinder dari posisi min ke posisi plus, atau dari posisi mundur ke maju dan sebaliknya. Oke, karena siklus sudah berulang 2 kali, maka harus ditekan tombol reset dulu. Ya, jadi ini untuk rangkaiannya. Ini timer untuk bergerak maju silinder. Lalu ini timer untuk pergerakan mundur 4 silinder. Ini untuk counting kerja 4 silinder, jadi 3 kali baru bisa didorong oleh silinder A. Jadi ini untuk maju silinder A, ini untuk mundur silinder A, dan 4 ini dia waktu untuk timer yang mereset counter. Oke, jadi ini tidak bisa di start, jadi harus di reset dulu. Nah, di reset ini kita menggunakan juga tombol stop. Stopnya juga berfungsi untuk reset. Kita ditekan, baru bisa kita start. Oke. Oke, mungkin di sini masih bingung untuk melihat pergerakannya. Jadi langsung saja kita melihat untuk ke grafik silindernya. Jadi kita mulai dari awal ya. Kita matikan dulu untuk simulasinya. Kita properties, kita lihat adjustable sudah. Oke. Tekan. Start. Nah, ini pergerakan maju. Jadi waktu 5 detik untuk di awal itu untuk naiknya silinder, dan 3 detik untuk matinya silinder. Oke. Nah, sudah 3 kali pergerakan 4 silinder, maka silinder A akan aktif mendorong lalu kembali. Kemudian 4 silinder akan aktif kembali. Oke, dan mempres selama 3 kali. Oke, lalu silinder A sudah 2 kali. Nah, maka siklus akan terhenti dan harus ditekan tombol reset terlebih dahulu untuk reset atau stop untuk menjalankan kembali. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.